Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gozi J. Sidik di podcast Kelompok 3 Praktikum Profesi Mikro. Oke teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas pembahasan yang tentunya presisi dengan narasumber yang juga nantinya akan kita bersamai pada podcast kali ini. Tapi sebelum kita mulai podcastnya, saya akan memberitahu dulu. Jadi podcast kita pada kali ini yang bertemakan relevansi wakaf demi pertahanan rumah tangga. Oke, tanpa lama-lama lagi tentunya teman-teman semua juga sudah penasaran terkait pembahasan kita. Mari kita sambut bersama yaitu narasumber kita pada Kepala KUA Pasar Minggu bersama Bapak Haji Daud Damsyik. Halo Pak, selamat siang. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf Pak sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Terima kasih juga sudah bersedia datang di podcast kita pada kali ini. Ya, jadi banyak Pak pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Kedepannya akan kita kupas tuntas. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh Pak, karena pembahasan kita kali ini kan mengenai relevansi wakaf ya Pak, yang belakangan ini banyak sekali pembahasan mengenai wakaf, dinamika-dinamika di keluarga ataupun masyarakat yang masih dalam pembahasan atau konteks mengenai wakaf seperti itu. Nah, saya ingin tahu dulu nih Pak, bagaimana sih histori wakaf atau sejarah wakaf itu sendiri, mulai dari awal sampai nantinya ke pembahasan selanjutnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya kira ini persoalan wakaf sangat penting ya, karena terus terang memang dinamika masyarakat yang terus berkembang, begitu juga dengan perwakafan di Indonesia. Ini perlu diangkat di setiap kesempatan, karena potensi wakaf itu luar biasa, karena kita adalah umat Islam yang mayoritas di negeri ini. Jika semua memahami dan tahu fungsi dan juga manfaat wakaf, itu luar biasa. Kalau berbicara tentang histori atau sejarah wakaf, sesungguhnya di literatur sejarah Islam atau di tarikh-tarikh atau di kitab sejarah itu disampaikan bahwa wakaf itu sudah ada atau sudah dicontohkan dari ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jadi mungkin tahun kedua Hijriah, di mana ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa wakaf itu diawali oleh Sayyidina Umar yang mewakafkan kebun kurmanya yaitu Khaybar untuk kepentingan umat Islam pada saat itu, yang memang butuh sekali dalam kondisi perjuangan, membutuhkan modal yang mungkin tidak sedikit. Ada juga yang menyampaikan pendapat bahwa wakaf juga diawali oleh baginda Rasul Nabi Muhammad, yang juga beliau mewakafkan kebun A'raf, kebun Dalal, kebun Barkah yang diperuntukkan untuk keperluan umat Islam pada saat itu. Jadi sebenarnya wakaf sudah diawali dari ketika beliau hijrah di Madinah, seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Artinya wakaf ini kan bukan suatu hal atau ya kegiatan yang baru dilakukan oleh masyarakat sekarang kan, bahwasanya ya wakaf sudah ada semenjak zaman Nabi. Nabi sudah mengajarkan bagaimana tata cara wakaf yang baik dan juga benar. Nah, Pak, saya juga masih penasaran, sebenarnya ada nggak sih Pak jenis-jenis wakaf itu dalam agama Islam sendiri, dan bagaimana pengaplikasian atau pengimplementasian di dalam kehidupan masyarakat? Artinya kan yang kita tahu, oh ya udah wakaf atau sekedar wakaf, tapi ada nggak sih sebenarnya wakaf atau wakaf ini, wakaf itu dan lain sebagainya? Baik, terkait jenis-jenis wakaf, ya, yang kita ketahui selama ini kan masyarakat awam mengetahui wakaf itu tidak jauh dari wakaf tanah, wakaf pemakaman maupun rumah ibadah. Sesungguhnya sekarang jenis objek wakaf itu bisa berkembang lebih sesuai dengan dinamika masyarakat. Wakaf itu kan terdiri dari beberapa hal, tergantung dilihat dari perspektifnya. Yang pertama tentu saja peruntukan. Jadi wakaf itu terdapat atau dilihat dari peruntukannya itu ada dua. Wakaf khairi, yang kedua wakaf ahli. Wakaf khairi itu wakaf yang bisa dimanfaatkan seluruh umat. Siapapun mauquf alaih yang bisa memanfaatkan dari wakaf tersebut. Tidak dipandang siapa, yang penting umat Islam yang memang bisa mengambil manfaat itu. Ada lagi wakaf ahli,
itu wakaf yang diperuntukkan, yang dikeluarkan atau diikrarkan oleh yang punya objek wakaf hanya untuk keluarga dan keturunannya saja. Adapun kalau wakaf dari jenis, nah kita masuk ke jenis wakaf atau objek wakaf, itu bisa saja yang pertama harta atau wakaf yang tidak bergerak. Nah, yang di situ yang sering kita lihat saksikan dan selama ini dari mulai wakaf tanah, bangunan, kebun dan seterusnya. Ada juga sekarang wakaf dari harta atau benda yang bergerak selain uang, yang tidak bergerak selain uang, yaitu bisa jadi surat-surat berharga ataupun hak atas kekayaan intelektual dan seterusnya. Dan ada lagi wakaf benda bergerak berupa uang. Nah, tentu saja uang dan juga nilai saham di sebuah perusahaan yang bisa juga itu diwakafkan. Jadi jenis wakaf itu tidak cuma berhenti atau hanya terbatas pada harta yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan saja. Dan yang terakhir wakaf berdasarkan waktu ternyata. Jadi wakaf itu bisa yang pertama mu'abad. Mu'abad itu yang orang mewakafkan yang disebut muwakif ini untuk kepentingan umat selamanya. Gitu, sampai akhir hayat. Tetapi ada yang disebut dengan mu'aqqad, yaitu dia mewakafkan dengan batas tertentu. Misalkan 10 tahun, 20 tahun, maka setelah 10 tahun atau 20 tahun sesuai dengan ikrar wakafnya, objek wakafnya bisa diambil kembali oleh muwakif tadi. Seperti itu. Oh, oke Pak. Tadi kan ada beberapa macam wakaf ya Pak, dan bahwasannya objek wakaf ini nggak selalu berbicara soal material, bahkan bisa tempat, bisa benda, ataupun benda-benda berharga lah yang artinya memiliki makna. Nah, saya masih penasaran Pak. Apakah ketika kita mewakafkan sesuatu itu ada batas minimal ya Pak? Contoh kalau misal kita mewakafkan tanah, ada nggak sih Pak batas minimal? Kayak wakaf tuh nggak boleh kurang dari semeter, wakaf tuh harus sekian-sekian. Atau misalnya harta nggak boleh di bawah 100.000 atau gimana? Ada nggak Pak itu? Ya tentu saja wakaf itu tidak ada ketentuan harus berapa, mungkin berbeda dengan zakat, ya, walaupun hukumnya sama sunnah ya. Untuk wakaf ini tidak dibatasi, kalaupun memang orang mau berwakaf dalam bentuk tanah tidak dibatasi seberapa meter, 60 meter saja banyak yang kita lakukan ikrar wakaf, misalkan untuk perluasan masjid, taklim, madrasah dan seterusnya. Uang sama. Jika memang ia ingin berwakaf dengan nilai uang yang mungkin menurut dia besar, tapi secara umum itu tidak terlalu besar, ya tidak masalah. Kita tidak menutup kemungkinan orang berwakaf semampunya. Seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan khusus berapa harus yang diwakafkan. Gitu. Jadi karena syarat rukunnya itu kan tidak mencantumkan berapa atau seluas apa wakaf itu boleh dikeluarkan. Seperti itu. Misal contoh saya Pak, saya pengen nih mewakafkan Al-Quran deh, kita berbicara benda ya Pak. Saya pengen mewakafin Al-Quran ini ke panti atau yayasan yang emang sekiranya membutuhkan gitu. Saya ikhlas nih Pak mewakafkan benda tersebut. Kira-kira apa syarat dan rukunnya untuk kita tuh bisa memenuhi wakaf tersebut? Ya tentu saja baik di syariat maupun di Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Yang pertama tentu saja yang barang yang kita wakafkan itu milik sendiri, bukan milik orang lain, yang didapatkannya juga dengan halal. Kemudian ada unsur manfaat di situ. Kalau tidak bermanfaat, untuk apa diwakafkan? Dan kita harus dari awal diniatkan berwakaf apapun, berarti kan wakofa itu berhenti memutus kepemilikan. Jadi kita sudah tidak ada lagi hak atas objek wakaf tersebut, karena itu sudah diserahkan untuk kepentingan umat. Kemudian juga harus ada kita menyerahkan kepada nazir. Siapa yang akan mengurusi, siapa yang akan merawat barang yang kita wakafkan tersebut. Itu harus jelas. Nanti ada juga persyaratan di undang-undang itu tentang siapa yang berhak menjadi nazir, apa ketentuannya dan seterusnya. Dan yang terakhir ikrar wakaf. Ikrar itu berarti akan akad. Jadi harus ada akad. Jadi sampean misalkan menjadi seorang wakif atau muwakif yang menyerahkan, harus ada yang menerima. Dan juga ada akad berwakafnya, itu yang disebut dengan ikrar wakaf.
Oke Pak, kita ke persoalan selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Jadi banyak Pak sekarang itu statement, berita atau kabar dari manapun yang menegaskan atau menerangkan bahwasannya wakaf ini justru menimbulkan problematika, entah itu di kalangan masyarakat, keluarga, atau bahkan lingkup sosial yang lebih luas daripada masyarakat gitu. Nah, apa sih Pak yang sebenarnya terjadi? Apa sih yang menyebabkan wakaf ini justru menimbulkan permasalahan yang tadinya kita pingin wakaf ini lancar aja, berjalan dengan semestinya, tapi justru malah banyak datang bencana gitu ya Pak, dalam arti permasalahan-permasalahan. Ya, kembali ke sebenarnya tadi kenapa pentingnya wakaf itu dicatatkan untuk menghindari dan mengurangi persoalan di kemudian hari. Kalau sudah dicatatkan dan menjadi sebuah dokumen, maka wakaf itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, persoalan yang sering terjadi di masyarakat dan di keluarga, terutama perselisihan tentang wakaf, itu dikarenakan satu, sudah pasti akte atau ikrar wakafnya belum dicatatkan. Yang kedua, mungkin terjadi ikrar wakaf secara siri yang tidak dicatatkan, yang dilakukan oleh orang tuanya, belum diketahui oleh ahli warisnya. Maka di kemudian hari ahli warisnya ketidaktahuan atau mungkin ada itikad lain, maka bisa menganggap bahwa wakaf yang dilakukan oleh orang tuanya itu tidak terjadi. Maka bisa saja dia menjual, menggunakan atau mengambil alih wakaf tersebut. Nah, itu implikasinya memang tidak sederhana itu. Bisa di antara keluarga mereka sendiri terjadi perpecahan karena menyangkut tentang objek warisan kan, yang seharusnya diwariskan tapi kenapa kok diwakafkan gitu kan. Di antara mereka sendiri kadang terjadi polemik seperti itu. Kembali ke karena mungkin tidak mengetahui apa itu wakaf, tidak menyadari, atau karena memang tidak ada legalitas atau hitam di atas putih bahwa sudah terjadi akte ikrar wakaf. Dan ini juga merebak sampai ke persoalan masyarakat memang betul. Karena ada beberapa objek wakaf yang terutama ketika nazirnya tidak atau dianggap tidak sesuai atau tidak amanah, maka ketika mau pergantian nazir itu masalah baru lagi. Baik itu nazirnya yang ingin menguasai objek wakaf, mewariskan atau menggunakan tidak sesuai peruntukan wakaf. Biasanya ahli waris muwakif sebagai kontrol atau yang memantaunya menganggap ini nazir sudah tidak amanah dan seterusnya. Banyak hal sebenarnya di persoalan wakaf ini karena menyangkut objek wakaf. Sebenarnya ketika wakaf itu diikrarkan, dicatatkan dan oleh nazir yang amanah, sesungguhnya wakaf menjadi sebuah kemaslahatan bagi umat. Demikian. Pak, sebelum berakhir saya masih penasaran sebenarnya Pak, dari penjelasan Bapak tadi ini ada mengenai bahasanya wakaf sirih lah ya, kayak nikah gitu, ada nikah sirih. Bahkan saya baru tahu juga ternyata wakaf ada yang sirih. Nah, maksud dari wakaf sirih ini gimana ya Pak? Pengertiannya gitu, pemaknaan dari wakaf sirih sendiri. Jadi kita analogikan wakaf itu seperti halnya nikah harus dicatatkan. Sementara kepala KUA itu adalah pejabat pencatat akte nikah, sekaligus juga pejabat pencatat akte ikrar wakaf. Jadi merangkap dua. Nah, ketika akad itu tidak dicatatkan secara negara mempunyai kekuatan hukum, maka kita anggap siri dalam istilahnya sama kayak nikah siri tidak dicatatkan. Wakaf pun ketika dia berikrar tetapi tidak dicatatkan secara legal di KUA dianggap kita siri, maka timbullah konflik, timbullah sengketa di antaranya karena tidak dicatatkan secara resmi di negara. Dalam hal ini melalui KUA. Apa bedanya? Jadi akad nikah atau akad ikrar wakaf tapi tidak dicatatkan, kita sebut dengan siri. Artinya tersembunyi, tidak diketahui orang banyak dan tidak punya catatan yang bisa menjadikan dasar hukum. Seperti itu. Oke, berarti bahaya juga ya Pak. Artinya ketika memang wakaf siri ini dilakukan yang nantinya tidak ada bukti yang kuat secara legal, mempunyai implikasi yang nantinya akan jadi masalah hukum di kemudian hari. Gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung juga ya Pak mengenai nazir. Bahwasanya nazir ini memang menjadi pertimbangan yang cukup dipertimbangkan gitu Pak. Artinya memang urgent nih si nazir ini. Kita memilih nazir yang amanah, nazir yang memang dia bisa dipercayalah sampai kemudian hari. Bahkan juga tadi bisa dikatakan sampai jatah dia untuk menjadi nazir itu dipindahkan kepada orang lain.
Yang pengen saya pertanyakan, apa kriteria menjadi seorang nazir dan apakah nazir ini memang sifatnya tidak kekal gitu Pak? Artinya bisa berubah-ubah nazir ini. Nah, kalaupun memang tidak kekal atau ada sifatnya periodik ya, pergantian nazir, berapa Pak kira-kira rentan waktu yang memang dibutuhkan untuk pergantian nazir tersebut? Baik, untuk nazir memang itu salah satu rukun wakaf, artinya harus ada nazir, di mana nazir itu mendapatkan amanah untuk mengelola, merawat objek wakaf dari si muwakif atau yang mewakafkan itu. Oleh karena itu, nazir itu mempunyai kriteria yang tentu saja selain dia sudah dewasa, sudah paham tentang fungsi nazir, dan yang amanah, artinya orang yang memang dianggap bisa menjalankan amanah ataupun keinginan dari si muwakif terhadap objek wakafnya. Siapa saja yang berhak? Tentu saja semua orang berhak. Nanti siapa yang diangkat menjadi nazir tergantung kesepakatan yang ditunjuk di antara mungkin perwakilan muwakif, di antara muwakif alai masyarakat sekitar yang nanti akan memanfaatkan. Itu diambil dari berbagai unsur masyarakat di tengah itu. Nah, kapan berlakunya atau selama kapan ya? Nazir itu bisa diganti ketika nazir itu pertama meninggal dunia, yang kedua dia mengundurkan diri, yang ketiga dia pindah dari tempat yang terdapat objek wakaf. Jadi dia memang diharuskan nazir itu orang yang berada atau tinggal domisili di sekitar objek wakaf, jangan dari luar karena dia yang tahu persis di situ. Kalau dia mau pindah ya kita ganti, terjadi pergantian nazir yang diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Jadi seperti itu. Jadi nazirnya harus dewasa, amanah, adil, kemudian juga dia harus paham tentang tupoksi atau kewajiban nazir, dan kemudian ketika dia mengundurkan diri, meninggal dunia, maka harus segera dilakukan pergantian nazir. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Jadi gitu teman-teman. Buat teman-teman yang memang ingin menjadi seorang muwakif ya Pak ya, orang yang mewakafkan sesuatu, objek apapun itulah bentuk objeknya, teman-teman nggak bisa sembarangan, banyak rukun, tata syarat, langkah-langkah yang harus dilewatin ya Pak. Begitupun untuk penunjukan atau penentuan seorang nazir, orang yang bertanggung jawab. Iya betul, harus selektif teman-teman. Oke, teman-teman, jadi demikian pembahasan kita bersama Kepala KUA, yaitu Bapak Haji Daud Damsyik, mengenai persoalan tema yang tadi ya teman-teman di awal, relevansi wakaf terhadap pertahanan rumah tangga. Jadi banyak hal-hal yang perlu teman-teman pertimbangkan, yang perlu teman-teman perhatikan, yang perlu teman-teman seleksi. Bagaimana teman-teman untuk menjadi seorang muwakif, bagaimana teman-teman tahu mengenai nazir itu apa, muwakif alaih itu apa, wakif itu apa, dan objek apa saja yang bisa teman-teman wakafkan. Bisa teman-teman ulang pembahasan yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Jadi cukup sekian podcast kita pada kali ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala KUA, Bapak Haji Daud Damsyik, yang berkenan untuk menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus tonton dan terus ramaikan podcast kita, podcast Kelompok 3 Praktikum Profesi Mikro. Stay tune and enjoy, tetap tonton terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.